Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kekuatan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun satu hal yang sangat penting, ketika kita salah menaruh kekuatan kita, maka itu bisa menjadi bencana dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dari manakah kita mengukur kekuatan seorang manusia? Saudara, pada umumnya, dunia mengukur kekuatan seseorang itu dari materi yang dia miliki. Bisa juga dari kekuasaan yang dia miliki. Atau mungkin dari dukungan mayoritas yang ia miliki. Bisa juga dari persenjataan yang dia miliki. Atau teknologi yang dia kuasai. Saudara, tidak heran maka banyak orang-orang muda menjadikan hal-hal itu menjadi tolok ukur dari kekuatannya. Bahkan tidak jarang di antara mereka berusaha mengejar hal-hal semuanya itu supaya dia mengalami yang disebut dengan kekuatan pada dirinya sendiri, sehingga dia memiliki kepercayaan diri. Saudara, bagaimana dengan kekuatan orang-orang percaya seperti kita ini? Saudara, apa yang dikejar oleh orang-orang percaya di dalam hal mendapatkan kekuatan di dalam kehidupannya? Saudara, kita tidak salah memiliki harta benda, memiliki kekuasaan, memiliki teknologi, memiliki pengetahuan, memiliki dukungan. Namun apakah itu yang kita kejar demi kita mendapat kekuatan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini? Saudara, mari kita membaca dari kitab Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 15. Serta terdengar oleh Adoni-Zedek raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek, raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, raja Hebron, kepada Piriam, raja Yarmut, kepada Yafia, raja Lakis, dan kepada Debir, raja Eglon, mengatakan, "Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel." Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakis, dan raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, "Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Ia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel,
Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bangsa Gibeon adalah bangsa yang sangat diperhitungkan oleh bangsa Amori dengan raja-raja mereka. Karena bangsa Gibeon ternyata adalah sebuah bangsa yang besar dan lebih besar daripada orang-orang Ai. Dan penduduknya itu para pahlawan. Keberadaan kerjasama antara Gibeon dengan Israel itu menjadi ketakutan bagi orang-orang Amori dengan raja-raja mereka. Sehingga saudara-saudara, orang-orang Amori dengan raja-raja mereka berkoalisi untuk menggempur Gibeon supaya Gibeon tidak menjadi ancaman bagi mereka. Saudara, dari sini kita melihat bagaimanakah orang-orang Amori memperhitungkan kekuatan daripada Gibeon, yaitu berdasarkan kuantitas dan kekuatan lahiriah yang ada pada bangsa Gibeon. Namun saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh kitab Sakarya, pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara, firman Tuhan berkata begini, setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, Piream, Raja Yarmut, Yafia, Raja Yakis, Debir, Raja Eglon, mengatakan demikian, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Adoni-Sedek itu adalah raja daripada kota Yerusalem. Dan mereka ini semua adalah orang-orang Amori. Saudara, karena ketakutan daripada Adoni-Sedek terhadap bangsa Israel, apalagi setelah bangsa Israel bekerja sama dengan Gibeon, maka dia mengajak raja-raja orang Amori di sekitarnya untuk berkoalisi dengannya, untuk menggempur kota Gibeon. Saudara, di sini kita melihat bagaimana mereka memandang sebuah kekuatan dari sebuah bangsa. Saudara, demikianlah mereka melihat dan memandang kekuatan daripada bangsa Israel, bukan? Setelah bangsa Israel mengalahkan kota Ai, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara, mereka mau menggempur kota Gibeon. Dan ternyata, saudara-saudara, orang-orang Gibeon ini, karena mereka tahu sudah kerjasama dengan bangsa Israel, maka mereka meminta pertolongan daripada bangsa Israel. Saudara, dari kisah yang kita baca ini, saudara, maka kita perhatikan bahwa bangsa-bangsa Amori dikalahkan oleh orang Israel bersama dengan orang-orang Gibeon. Tetapi menarik sekali, saudara. Alkitab mencatat bahwa kekuatan daripada orang Israel itu bukan kepada kekuatan fisik mereka atau kuantiti mereka. Tetapi saudara perhatikan bahwa mereka berperang bukan dengan kekuatan pribadi, kekuatan manusia atau keperkasaan manusia, tetapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Sehingga saudara-saudara, pasukan dari koalisi lima raja orang-orang Amori ini, mereka dikalahkan dan mereka menyerah.
Saudara, inilah yang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita orang percaya. Saudara, orang percaya memang memiliki kekuatan fisik. Orang percaya memiliki kekuatan akal budi. Orang percaya mungkin memiliki kekuatan materi. Orang percaya mungkin memiliki kekuatan di dalam relasi dengan orang lain. Dan ada banyak faktor-faktor lain yang mendukung kekuatan seorang percaya. Namun saudara, kita tidak boleh bias di dalam kita mengerti di mana letak kekuatan orang percaya. Saudara, orang percaya sejak zaman perjanjian lama, maka kekuatannya bukan pada keperkasaan dirinya, bukan kepada kekuatan lahiriah dia. Tetapi Alkitab mengatakan, kekuatan orang percaya adalah pekerjaan roh Tuhan di dalamnya. Disitulah yang Tuhan Yesus katakan, jikalau kuasa Allah turun, yaitu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di pelbagai tempat. Saudara, inilah kekuatan orang percaya. Satu kekuatan yang bukan untuk menghancurkan, tapi satu kekuatan yang untuk mengubahkan. Satu kekuatan untuk menjadi berkat. Satu kekuatan untuk menolong orang lain boleh mengenal kasih Tuhan. Saudara, itulah kekuatan orang percaya. Oleh karena itu saudara, janganlah kita menaruh kekuatan kita kepada hal yang salah. Jikalau kita menaruh kekuatan kita kepada hal yang salah, maka kehidupan kita sebagai orang percaya memberikan pengaruh yang sangat minim. Atau saya mau katakan, mungkin kita tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi saudara, jikalau kita menaruh kekuatan kita kepada roh Tuhan, Roh Kudus, maka segala sesuatu berkat yang Tuhan berikan kepada kita menjadi efektif di tangan Dia, menyatakan kuasa Injil, sehingga kehidupan kita yang sederhana sekalipun menjadi berkat rohani yang besar bagi dunia ini. Karena semua itu bukan dikerjakan oleh kekuatan lahiriah, tetapi dikerjakan oleh roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Oleh karena itu saudara, kita bukan bekerja dengan kekuatan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan akal budi kita, bukan dengan kekuatan materi kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja mengefektifkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak membiarkan orang-orang percaya itu masuk ke dalam peperangan rohani sendiri tanpa Tuhan menyertai dan tanpa Tuhan bekerja. Saudara, Alkitab berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka. Sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Saudara, ketika kita membaca kisah ini, saudara, kita pasti ingat kisah-kisah peperangan orang Israel dengan bangsa-bangsa lain. Yang kira-kira kejadiannya, mekanismenya terjadi seperti itu. Saudara, kalau kita baca bagian ini, menarik sekali bahwa Allah sangat terlibat di dalam peperangan orang Israel dengan orang-orang Amori ini. Pertama-tama Allah berkata, jangan takut, aku menyerahkan mereka kepadamu. Saudara, Tuhan secara aktif menyerahkan. Bukan itu saja, kita berkata, Tuhan berkata begini, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Saudara, luar biasa bukan? Kemudian bagian berikutnya Alkitab berkata begini, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Tuhan juga yang mengacaukan, sehingga timbul apa saudara? Timbul kekalahan besar dari orang-orang ini. Tetapi kemudian yang lebih hebat lagi, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Dan Alkitab menjelaskan, yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi saudara-saudara, usaha orang Israel dibanding pekerjaan Allah
Usaha orang Israel sangat minim. Allah berjanji akan menyerahkan. Allah berjanji memberikan kuasa. Allah mengacaukan. Allah melempar mereka dengan batu sampai mati sebegitu banyak. Bahkan yang terbunuh itu lebih banyak daripada mati dengan pedang orang Israel. Saudara, kita menyaksikan, saudara, bahwa Tuhan ketika memimpin umat Israel berperang dengan bangsa-bangsa lain, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak membiarkan mereka, dan Tuhan bukan hanya menonton mereka berperang atau hanya memberikan semangat. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan punya rencana. Maka kita berkata Tuhan menyerahkan. Bukankah ini mengindikasikan sebelum terjadi peperangan, Allah dia sudah bekerja. Bahkan ketika peperangan terjadi, Allah secara aktif terlibat di dalamnya. Dan Allah lah yang mengalahkan musuh-musuh umat Tuhan. Saudara, ini sebuah gambaran yang sangat-sangat gamblang dan jelas. Sebagai orang percaya hari ini, kita tidak melakukan peperangan jasmani. Tetapi peperangan jasmani di dalam perjanjian lama merupakan gambaran sebuah peperangan rohani yang terjadi antara orang-orang percaya dengan kuasa-kuasa si jahat yang menguasai atmosfer kita, angkasa kita ini, saudara. Saudara, di dalam kita melakukan peperangan rohani ini, saudara, sebagaimana dikisahkan di dalam Alkitab, Tuhan dia punya rencana di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, rencana yang Tuhan berikan kepada kita adalah dia menyerahkan seluruh musuh-musuhnya. Bahkan Tuhan sendiri yang berperang bersama dengan kita. Bahkan apa yang dia kerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita kerjakan. Saudara, kehidupan orang percaya dalam pelbagai aspek hidup kita, tidak ada yang tidak ada unsur peperangan rohani. Baik engkau yang sedang sekolah dengan pergumulanmu, engkau sedang dalam peperangan rohani. Baik engkau yang sedang mencari kerja atau sudah bekerja, di dalam pergumulanmu engkau sedang dalam peperangan rohani. Engkau yang sedang berbisnis, engkau sedang dalam peperangan rohani. Engkau yang sedang bergaul dengan masyarakat, sedang melakukan aktivitas, engkau sedang bergumul dengan peperangan rohani. Di dalam keluarga terjadi peperangan rohani. Mengapa? Karena Alkitab berkata, si iblis itu mengaum-ngaum seperti singa, mencari mangsa. Saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, bersiap sedialah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu yang Rasul Paulus katakan dari surat Efesus, bukan? Tetapi saudara-saudara, yang sangat indah adalah bahwa Tuhan yang telah membangkitkan Yesus Kristus dengan kuasanya, dan kuasa yang seperti itu juga yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Satu kuasa yang maha besar. Ketika Yesus bangkit, saudara, dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan segala kuasa si jahat. Saudara, disitulah saudara-saudara, Tuhan berkata, aku menyerahkan musuh-musuhku ke dalam tanganmu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kita menjalani hidup kita, jangan salah menaruh kekuatan kita. Bukan kepada dunia ini, bukan kepada materi, bukan kepada hikmat dunia ini, bukan kepada kekuatan jasmani, bukan karena kita memiliki segala sesuatu, tetapi karena roh Tuhan tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, saudara, mari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja seutuhnya dalam hidup kita. Dan kita menyaksikan bagaimana Tuhan, dia menyerahkan kemenangan itu ke dalam tangan kita untuk kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sungguh digairahkan dan dikuatkan oleh bagian firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan Engkau bekerja melampaui kekuatan kami. Sehingga kami bisa menyaksikan, ya Tuhan, apa yang Kau perbuat jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kami perbuat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar menaruh kekuatan kami bukan kepada hal yang lain, tetapi kepada kuasa daripada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.